dalam lahirnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa penantian tersebut. Jika para suami menghendaki Islam dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Masya Allah ya, tidak artinya nah, iya benar banget, benar kan? Ayat ini itu kita perlu tahu bahwa ayat ini tuh turunnya di kota Madinah yang kita hormati, tempat di mana Rasulullah pernah berhijrah ke sana. Karena dia turun di kota Madinah ya guys, tentunya dia disebut dengan surat Madaniyah. Kalian harus tahu surat Madaniyah. Nah, surat Madaniyah ini memiliki beberapa ciri untuk kita ketahui gitu. Yang pertama, biasanya surat Madaniyah itu ayatnya panjang-panjang seperti yang berada di surat Al-Baqarah tentunya ya. Ada ayat di Al-Maidah dan surat yang lainnya. Nah, juga ayat Madaniyah ini biasanya membahas tentang hukum, entah hukum pidana, hukum data, atau hukum amaliyah seperti sholat, puasa juga bisa, zakat juga pun bisa. Nah, terus habis kita membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah nih guys ya, kita harus membahas tentang latar belakang diturunkannya ayat ini. Kira-kira apa ya? Kalau kita bahas tentang latar belakang, kita bahas tentang asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzulnya surat ini apa kira-kira guys ya? Asbabun nuzul itu adalah suatu hal yang kadang jarang sekali masyarakat itu tahu. Gitu ya. Padahal kan asbabun nuzul itu sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara terjadinya hukum tersebut. Awal mulanya hukum tersebut terjadi itu ada peristiwa apa gitu loh. Iya. Ayat ini turun itu dulu waktu masa Arab itu masih pra-Islam, Masih belum datang gitu ya? ya masih pra-pra gitu. Apa namanya masih kayak masa-masa zaman jahiliyah Iya. belum Datang ya berarti ya? awal Islam datang tuh kan pas wanita itu baru ditaruh oleh suaminya itu belum ada yang namanya iddah. Hukumnya masih belum ada gitu ya? Padahal iddah itu sangat penting bagi seorang Iya. perempuan itu kan Apa nih pentingnya kira-kira? untuk memasukkan rahim gitu. Oh, biar bayinya tuh tahu gitu siapa ayahnya gitu ya? Kan bukan nasab tuh nasab kan penting, apalagi kalau bayinya dikandung itu seorang perempuan. Penting untuk walinya kelak pas dia mau nikah besok. Awalnya kan harus bapaknya langsung ya? Iya. Bapaknya juga sah. Iya. Makanya ayat ini diturunkan karena itu. Kita udah tahu asbabun nuzulnya ini, tapi kita juga harus tahu bahwa di dalam Al-Quran itu kita juga ada munasabah. Munasabah itu apa sebenarnya guys? Munasabah itu adalah keterkaitan ayat. Jadi keterkaitan ayat atau munasabah ini biasanya memiliki 3 macam atau memiliki banyak macam. Yang pertama itu keterkaitan antara ayat dengan ayat, keterkaitan surat dengan surat, keterkaitan akhir surat dengan awal surat-surat yang lain, nah begitu. Nah, kebetulan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 220 kali ini munasabahnya itu keterkaitannya antara ayat dengan ayat yang lain. Nah, keterkaitannya itu dengan ayat selanjutnya nih, di ayat 228 sampai 232. Wah, panjang ya. Ini bahasa tentang semua nih. Tidak tahu gitu. Jadi dirinci. Ya. Masya Allah banget guys, sudah merinci begitu. Nah, terus kita setelah bahas munasabah, kita masuk ke segmen yang paling seru nih. Apa tuh? Kita masuk ke segmen yakni membahas rincian-rincian ayat atau lafaz-lafaz dalam Al-Quran. Seru nih kayaknya. Mulai kita kalau membahas rincian ayat tuh kita pasti menotis apa namanya am dan kos. Betul nggak sih? Betul. Dalam itu kayak biasa banget gitu kan. Nah, saya pengen tahu nih am dan kos itu apa sebenarnya guys? Baik, kalau am sendiri itu adalah lafaz yang artinya
yang disebut am itu? Kalau di bagian ayat Al-Baqarah 228 ini itu terdapat pada lafaz al-mutallaq. Kenapa ayat ini gitu? Kenapa disebut am gitu loh? Karena lafaz tersebut itu sudah dikhususkan, di mana ayat tersebut itu tidak ada batasan atau Berarti masih umum ya? Berarti bukan batasan ya? Tidak ada batasannya. Iya. Yang dimaksud tuh kayak wanita yang ditalak tuh masih banyak macamnya gitu kan. Ada wanita yang ditalak ketika masih haid, ada yang pas hamil, beda-beda ada yang sudah menopause baru ditalak gitu ya. Berarti emang pembahasannya masih banyak ini. Nah, kalau sendiri yang mana nih kira-kira? Yang di sini di ayat ini nih. kalau pas sendiri itu pada lafaz salah satu Ya. karena di lafaz tersebut itu sudah menentukan jumlah. Di mana ya? Di Salasa berarti ya. Karena Salasa itu sebuah angka ya, jumlah kan. Berarti dia itu sudah khusus gitu Ya, kan. sudah ditentukan objeknya gitu. Ya, Salasa tiga. Nah, baik. Terus apakah ada yang lainnya kira-kira yang membuat dia jadi bos? Jadi pada intinya itu ya yang paling penting ya, kayak angka itu kan sudah pas gitu ya. Iya, Betul. sudah ditentukan gitu. Baik. Yang selanjutnya itu kita setelah bahas am dan khos, nah kita urut nih. Kita bahas tentang mutlak dan muqayyad. Ini urutannya memang Iya. Mutlak muqayyad. Apa itu mutlak? Jadi mutlak ya. Mutlak itu adalah lafaz yang masih luas dan belum tertuju pada sesuatu yang khusus. Jadi emang masih luas. Nah, pada ayat ini pada surat Al-Baqarah ayat 228 mutlaknya itu pada lafaz salah kata huruf sama. Ya, berarti kita tidak boleh berpandangan bahwasanya satu lafaz itu hanya cuma satu. Enggak, berarti kita harus berpandangan mencari syarat-syaratnya. Ini Kalau sudah cocok apa tidak? Mencakup atau tidak? Gitu. betul sekali, karena ternyata emang satu huruf ini nggak cuma satu hukumnya, bisa jadi mutlak. Nah, mutlak ini perlu diketahui bahwasanya yang mutlak sudah pasti khos gitu. Jadi mutlak itu Khos. Terus, nah, kenapa ya kok syarat kategori juga disebut mutlak? Karena ini itu masih belum diketahui, kan tadi kan tiga ya, kita menyebutkan tiga. Tiga yang mana? Iya, 3 kali suci atau 3 kali haid. Pokoknya kita belum tahu yang mana gini kan. Jadi kita masih bingung gitu loh, masih belum dijelaskan, jadi masih luas. Ya, itu alasannya dia jadi angka mutlak. Kalau upaya ini kebalikannya dari mutlak tentunya. Kalau mutlak luas berarti kalau upaya itu dibatasi, lafaz yang sudah dibatasi. Lagi itu yaitu salah tata huruf. Bukan tidak. Iya, ada tiga. Salah tata huruf ini emang luar biasa. Ya. Dan jadinya dari segi mana nih kira-kira? Salah tata huruf ini menjadi ayat yang muqayyad karena sudah terbatas oleh tiga itu tadi. Jadi 3 kali suci ketika ia tertalak oleh suaminya. Gitu. Itu yang tiga nggak ada apa gitu. Iya, udah pokoknya 3 itu tadi. Itu alasannya. Jadi kita tuh lihat dari ayat itu tidak ini ayat ini alasannya karena ini jadi alasannya ini, dia jadi mutlak alasannya ini. Jadi kita punya alasan sendiri-sendiri gitu ya. Menentukan ini hukumnya apa. Ya, jadi jangan berpanjangan cuma satu jangan. Ini harus perinci. Benar banget. Kita sebagai orang Islam memang harus berpandangan luas. Betul banget kan? Kalau kita udah bahas mutlak, pokoknya kita juga harus bahas hukum daripada ayat ini nggak sih? Wajib itu. Kalau bahas hukum kita tuh bahas bukan. Atau tapi bukan apa? Mutasyabih. Kalau mutasyabih silakan. Kira-kira gimana nih penjelasannya? Jadi kalau dari pengertiannya sendiri, mukam dan mutasyabih, kalau misalkan mukam itu banyak ulama-ulama yang
mendefinisikan arti hukam. Nah, salah satu pengertiannya yaitu adalah ayat yang tidak menerima kecuali dari satu penafsiran saja. Jadi kalau misalkan ayat hukam itu pasti sudah satu aja penafsirannya, nggak ada penafsiran yang lain. Kayak udah jelas gitu ngapain gitu. Nggak ada yang lain gitu ya. Terus kalau misalkan ayat mutasyabi, Ya. itu juga sama juga definisinya, banyak ulama yang menyelisihi, ada yang berbeda-berbeda pengertian. Jadi kayak beda-beda gitu. Iya, beda-beda. Nah, terus yang saya ambil mutasyabi itu adalah ayat yang memiliki banyak penafsiran. Jadi penafsiran nggak cuma satu, Iya. banyak dari muka. Banyak makna. Iya, banyak maknanya. Ya ini gimana nih kira-kira? Dari segi mana nih? Lokatnya itu mana yang menunjukkan mutasyabi? Kalau di surat Al-Baqarah ayat 228, kalau ayat mutasyabinya sama, salah satu huruf juga. Masya Allah sekali ya. Kalau bukan jadi gimana? Kalau mutlaknya dilihat dari artinya. Kan arti dari ayat ini itu kan perempuan yang tertalak itu kan dia harus menunggu atau menahan diri mereka sampai 3 kali kuruk. Benar-benar. Jadi kan sudah jelas bahwa perempuan yang ditalak maka dia itu harus menahan dirinya sampai 3 kali kuruk. Jadi kayak nggak ada toleran lagi Iya, ya. harus gitu. Iya, udah jelas. Iya, udah jelas. Terus kalau dilihat dari ayat ini kan bahas tentang iddah ya? Iya. Kita bahas iddah dulu gak sih? Iya, boleh. Emang gimana kayak pembahasan kuruk ini? Iya, dari tadi kuruk terus itu ulama itu bagaimana tentang menyikapi kuruk? kalau pandangan ulama menyikapi guru itu ada 2 pendapat yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu pendapat Imam Syafi'i dan yang kedua adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i sendiri salah satu guru di sini beranggapan bahwa salah satu guru itu adalah 3 kali masa suci. Jadi dia beliau Iya. menganggapnya masa suci. Iya, masa suci. Sedangkan kalau misalkan Imam Abu Hanifah menganggapnya itu adalah 3 kali masa haid, kebalikannya. Iya, berbeda. Beda pandangan gitu ya. Masalah tentang iddah nih, macam-macamnya iddah itu kira-kira ada berapa ya? Kalau macam-macam iddah kan bisa dibagi 2. Ada yang kalau misalkan dia cerai, terus yang kedua ada yang kalau misalkan dia tinggal meninggal suaminya. Jadi itu berbeda. Iya, berbeda. Kalau yang ditinggal suaminya gimana? Kalau misalkan yang ditinggal suaminya itu kan kalau misalkan dia itu haid, Ya. maka dia itu menggunakan salah satu huruf tersebut. Tapi kalau misalkan dia itu tidak haid atau menopause lah bahasanya, atau memang dia tidak haid, itu biasanya 3 bulan. Iya, 3 bulan. Iya, 3 bulan. Iya. Saya ingat. Nah, kalau misalkan yang ditinggal cerai, itu kalau misalkan dia masih haid sama salah satu guru, kalau misalkan dia tidak haid atau menopause, maka 4 bulan. Oh iya begitu. Gimana kalau hukumnya orang yang hamil nih? Kalau misalkan dia hamil, berarti iddahnya dia sampai dia melahirkan. Oh, soalnya kan fungsinya iddah memang Iya, itu bukan untuk kalau ada hamil kan buat apa Iya, ya? dia sendiri. Iya, itu hamilnya tidak ada. Iya, Sebenarnya pembahasan ini seru sekali kan ya. Mama cerita tuh ada satu poin lagi nih tertinggal. Masalah amsal. Amsal itu apa sih sebenarnya gitu loh? Apa ada sendirian ya? Interesting. Ayo dijelaskan. Jadi Amsal Al-Quran itu adalah ilmu Al-Quran yang membahas tentang perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, sayangnya itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 ini tidak ada Amsal Al-Qurannya. Jadi saya mengambil contoh lain itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 20. Surat Al-Baqarah tertutup ya. Terus di bagian mana ya bisa dibunyikan ayatnya dilantunkan. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Masya Allah, suaranya gede sekali. Mohon dijelaskan gimana kok bisa ayat ini disebut Amsal? Jadi kenapa ayat tersebut disebut Amsal? Jadi kalau Amsal itu dilihat dari sisi isinya dan sisi uraiannya itu ada tiga. Nah, salah satunya ayat tersebut itu termasuk perumpamaan yang menunjukkan dengan lafaz akal ya, atau lafaz yang menunjukkan pengertian dari lafaz tersebut. Masalah misal, gitu. Nyambung ya. Terus bisa dijelaskan kayak isinya tuh memang apa gitu ya? Jadi perumpamaannya tuh ada dua kalau nggak salah. Tapi saya akan menjelaskan salah satu perumpamaan yang terdapat dalam surat saya ya. Jadi perumpamaannya itu orang munafik di sini itu diumpamakan sebagai api yang menyala dan menyinari sekelilingnya. Jadi orang kafir itu apinya. Iya betul. Kan kita juga sudah tahu kalau Allah itu kan nggak suka yang namanya orang munafik ya. Jadi Allah menghilangkan unsur cahaya yang terdapat dalam api tersebut, sehingga hanya tersisa unsur panas yang membara mereka dan tidak menerangi kehidupan mereka. Suram. Ya. Jadi orang munafik Allah tidak suka, jadi diumpamakan sebagai api. Iya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang tersebut ya. Kita jadi orang Islam yang beriman, yang bertakwa selalu gitu ya. Sayang sekali guys, pembahasan kita tentang ayat ini akan berakhir di sini. Aduh. Padahal sangat seru sekali.